Lu Chen memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang formasi. Dia mengetahui formasi di bawah level ke-9, dan beberapa di antaranya di atas level ke-9. Dan Cheng memiliki susunan penerima, sehingga dia dapat membangun susunan teleportasi kecil. Susunan teleportasi kecil yang dibangun olehnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada penyihir susunan tingkat ketiga Wang Bang sebelumnya. Selain itu, dia membawa pil binatang tingkat kelima dari Black Wind Barbarian Eagle. Pil burung paling cocok untuk susunan teleportasi, dan efeknya berkali-kali lebih kuat daripada pil binatang reptil. Setelah mengaktifkan susunan teleportasi, dia diteleportasi ke susunan penerima di kota dan hanya dalam waktu 6 jam, dan dia puas dengan efisiensinya. Terakhir kali saya pergi ke Pil City bersama Baining Suang, saya memindahkannya selama 7 hari 7 malam, dan hampir memuntahkannya. Waktu adalah uang, efisiensi adalah kehidupan. Menghirup dalam-dalam aura kota Pil yang kaya, seluruh orang merasa nyaman. Aura dan Cheng ribuan kali lebih tinggi dari dunia sekuler, apakah tidak nyaman? Lu Chen memasuki Dan Cheng, membiasakan diri dengan jalannya, dan segera pergi ke toko yang menjual Lingxi untuk memindai barang. Batu roh tingkat rendah dan menengah tidak berkualitas tinggi, dan tidak dapat memurnikan pil energi spiritual 3 butir. Lu Chen telah meremehkannya, jadi dia hanya membeli batu roh bermutu tinggi. Sangat disayangkan setelah memindai beberapa toko berturut-turut, tidak banyak batu roh bermutu tinggi, dan dia hanya membeli 200 kati. Kalau begitu, pergilah membeli pil binatang, tidak banyak pil binatang urutan keempat yang tersisa. Akhirnya, saya pergi ke beberapa apotek untuk mengisi kembali beberapa bahan obat langka. Setelah memindai barang, ratusan ribu koin kristal hilang dari kartu kristal, dan masih ada 3 juta koin kristal tersisa. Lu Chen sangat tidak puas, sapuannya terlalu sedikit, terutama karena batu roh bermutu tinggi tidak cukup, jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Dengan 300 kati batu roh bermutu tinggi ini, paling banyak 3000 pil energi roh 3 pola dapat dimurnikan, dan setelah selusin atau lebih, pada dasarnya pil tersebut sudah habis. Di seluruh kota pil, di mana lagi ada pil ki spiritual kelas atas. Penginapan awan. Setiap ruangan Tianzi di sana dilengkapi dengan ratusan kati energi spiritual tingkat tinggi, yang tentunya merupakan tempat yang baik untuk dikunjungi. Lu Chen langsung menuju Yunlai Inn dan menemukan Duan Xin. Duan Xin sangat senang melihat Lu Chen datang, dan ingin mengadakan jamuan makan untuknya. Lu Chen dengan tegas menolak, apa yang harus dimakan, dia datang jauh-jauh ke Pil City, bukan untuk makan. Saya ingin 100.000 kati batu roh bermutu tinggi, dan 10.000 pil binatang tingkat 5. Lu Chen langsung ke intinya dan langsung ke pokok permasalahan. Banyak, Duan Xin tercengang sesaat, dikejutkan oleh mulut singa Lu Chen. Terakhir kali, Lu Chen memberikan salinan pengalaman alkimianya. Atas nama Sang Zong, dia mengembalikan 10.000 kati batu roh bermutu tinggi dan ribuan pil binatang tingkat 4. Sekarang Lu Chen menginginkan 100.000 kati batu roh bermutu tinggi dan 10.000 pil binatang tingkat 5, yang merupakan sumber daya yang sangat besar. Bahkan atasannya pun tidak mampu membayar sebanyak itu sekaligus. Terlebih lagi, tidak mungkin memberikannya kepada Lu Chen secara cuma-cuma, jumlahnya terlalu besar. Lalu berapa stok yang kamu punya? Lu Chen bertanya. 20.000 kati batu roh bermutu tinggi, 5.000 pil binatang tingkat 4, dan ratusan pil binatang tingkat 5. Duan Xin berkata jujur, berikan semuanya padaku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 lembar perkamen dan memasukkannya ke Duan Xin. Saya tidak akan mengambil sumber daya itu dari Anda dengan sia-sia. Ini adalah 2 bagian dari pengalaman Dan Zun, apakah itu cukup? Cukup sudah. Duan Xin mengangguk cepat, gembira, dan berkata, apalagi yang kamu butuhkan, selama aku memilikinya, aku bisa memberikannya kepadamu. Sang Zong sangat kaya dan pada dasarnya memiliki semua yang dia butuhkan, tetapi dia sangat kekurangan bakat alkimia yang dikembangkan sendiri, terutama alkimia tingkat alkimia. Terakhir kali, Lu Chen memberikan sedikit pengalaman alkimia, dan dipelajari oleh Raja Alkimia peringkat 9 dari Sang Zong, jadi dia berhasil menembus alkimia. Ini telah membuktikan bahwa pengalaman alkimia Lu Chen sangat efektif, dan pencapaiannya dalam bidang alkimia sangat tinggi. Pengalaman alkimia di tangan Lu Chen menjadi harta karun yang diimpikan Sang Zong. Sekarang, Lu Chen menukar 2 salinan hati alkimia, Duan Xin tentu saja menginginkannya. Kecuali batu roh dan pil binatang bermutu tinggi,
sepertinya aku tidak punya banyak kebutuhan. Kata Lu Chen, bagaimana kalau aku melapor kepada atasanku dan mengirimimu 100 wanita muda dan cantik, ada manusia, ada binatang buas, ada monster. Sebelum Duan Xin selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, Don jangan main-main dengan hal ini, lebih baik aku serahkan rasa berat itu padamu. Anda telah memberikan kontribusi besar kepada Sangzong, jadi Anda mendapat kehormatan ini. Saya belum memenuhi syarat, kata Duan Xin. Ini mudah. Saya dapat menerima kehormatan ini dan memberikannya kepada Anda. Kata Lu Chen. Sungguh. Duan Xin menelan ludah, agak sulit dipercaya. Sungguh. Lu Chen mengangguk setuju. Meskipun Duan Xin adalah seorang pengusaha, dia memperlakukannya dengan baik dan banyak membantunya. Jika dia memiliki kesempatan, dia secara alami akan membalasnya. Ini adalah sifat manusia, dan terkadang hal itu perlu dilakukan. Jika masyarakat tidak membalas bantuannya maka semangat masyarakat akan memudar. Seperti perilaku meminjam bunga untuk beribadah kepada Buddha, sebaiknya Anda berbuat lebih banyak, tanpa harus membayar sendiri. Terima kasih, Tuan Lu atas kemurahan hati Anda. Duan Xin, biku www.bikusa.info, menjilat bibirnya, dan ada ekspresi kecerobohan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 100 keindahan, semuanya muda dan cantik, semuanya seindah bunga, dan semuanya dalam kondisi yang baik. Ada ras manusia, ras binatang, dan ras iblis. Pasti sangat keren untuk dimainkan. Melihat kulit Duan Xin, Lu Chen juga terdiam. Surat paragraf ini bagus untuk segala hal, tapi terlalu penuh nafsu, dan masih lebih menyukai rasa yang berat. Ini benar-benar cocok untuk semua orang. Pada hari yang sama, Lu Chen masuk ke kamar Tianzi. Pada hari itu, Lu Chen mengambil semua batu roh bermutu tinggi di ruang Tianzi itu. Pada hari yang sama, semua batu roh bermutu tinggi di lusinan kamar Tianzi kosong di penginapan Yunlai dijarah. Pada hari yang sama, supervisor yang bertanggung jawab atas Tianzi Fang memberitahu Duan Xin bahwa Lu Chen mendobrak setiap Tianzi Fang seperti perampok, dan mengambil semua batu roh kelas atas yang paling berharga, tidak meninggalkan apapun yang tersisa. Duan Xin menertawakannya, dan mengatakan kepada supervisor untuk tidak peduli dengan urusan Lu Chen, bahkan jika Lu Chen menghancurkan semua rumah Tianzi, dia tetap harus berpura-pura tidak tahu. Tidak lama kemudian, Duan Xin mengirimi Lu Chen cincin luar angkasa, dan barang-barang di dalamnya persis seperti yang dikatakan Duan Xin, 20.000 kati batu roh bermutu tinggi, 5.000 pil binatang tingkat 4, dan ratusan pil binatang tingkat 5. Pada hari yang sama, Lu Chen bermeditasi dan berlatih Jiulong Gui Jue, mengaktifkan pembuluh darah Yanlong. Dan pembuluh darah naga beracun, dan menyerap aura Yunlai In. Kedua urat naga itu seperti hantu kelaparan, melahap auranya dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka menyedot aura kaya di dalam dan di luar penginapan Yunlai, seolah-olah mereka telah kelaparan selama 100.000 tahun. Ketika aura Yunlai In habis, ia menyerap aura kota pil. Kedua pembuluh darah naga menyerap energi spiritual bersama-sama, yang jauh lebih cepat dan mencerna lebih dari satu pembuluh darah naga. Setelah menghirup di tengah malam, energi spiritual seluruh kota dan, yang ribuan kali lebih kuat dari roh duniawi, secara bertahap menjadi lebih tipis. Sebagian besar masuk ke perut Lu Chen, diserap oleh 2 urat naga, dan diubah menjadi serangkaian esensi sejati yang murni. Di pagi hari, energi spiritual di Danceng telah hilang, bahkan energi spiritual di luar Danceng semakin berkurang, dan akhirnya semuanya terserap. Penerima manfaat, Lu Chen, belum menembus alam manapun, tetapi cadangan energi sejati di tubuhnya sudah penuh, dan budidayanya telah mencapai puncak. Selama aura Danceng pulih, dia akan menyerapnya lagi, dan menerobos ke level baru tidak akan menjadi masalah. Pada hari itu, aura Danceng tiba-tiba menghilang, dan yang kuat keluar satu demi satu untuk mencari alasannya. Alasan hilangnya aura tidak dapat ditemukan oleh orang-orang kuat ini, karena kendali Lu Chen atas penyerapan aura menjadi semakin baik, dan juga menjadi semakin tersembunyi. Kecuali dia berjongkok di depan pintu di luar ruangan, tidak akan ada yang mengetahui bahwa itu salahnya. Pemulihan energi spiritual Danceng tidak secepat itu, setidaknya membutuhkan waktu 2 hari. Selama 2 hari terakhir, Lu Chen berhenti berlatih dan berkonsentrasi pada alkimia. 2 hari kemudian, Lu Chen mengulangi trik lamanya, berlatih di malam hari, hingga dini hari, aura kota pil kembali kosong. Kali ini, dia menerobos ke alam transformasi roh tingkat ke-7.
Kekuatan dasarnya adalah 2,8 juta kati. Dengan bertambahnya 2 urat naga, kekuatannya sendiri mencapai 8,4 juta kati. Menggunakan jari Yanyang, ditambah dengan peningkatan rantai rune sistem Qi, tunjukkan saja, jumlahnya 25,2 juta kati. Dengan kekuatan tempur seperti itu, jika Anda menghadapi Yuan dan tahap 2 Wushu yang lemah, Anda tidak perlu memotong langit, dan Anda dapat melawannya hingga seri. Tapi itu masih belum cukup untuk melawan orang kuat di puncak alam Yuan dan tingkat kedua seperti He Xiong. Terakhir kali dia menebas He Xiong, itu adalah ujian seberapa besar kekuatan yang dimiliki He Xiong. Di alam Yuan dan tingkat kedua, kekuatan dasarnya adalah 20 juta kati. Arteri bela diri seorang seniman bela diri seperti He Xiong tidak akan rendah, itu adalah arteri bela diri peringkat hitam, dengan peningkatan 20%, menambah 4 juta kati pada kekuatannya sendiri. He Xiong adalah jenderal Kekaisaran Ruofeng, yang mengembangkan keterampilan tempur senjata terbaik, dan keterampilan tempur tertinggi di dunia adalah peringkat teratas peringkat Xuan, yang meningkat sebesar 50%. Ketika He Xiong menyerang dengan kapak, ia memiliki kekuatan 36 juta jin, lebih dari 10 juta jin lebih kuat dari jari Yanyang. Kecuali jika Zantian dikorbankan, Lu Chen sama sekali bukan tandingan He Xiong. Sejujurnya, Lu Chen tidak mau menggunakan Zantian sebagai jenderal belaka. Jika Kekaisaran Ruofeng mengirimkan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, saya khawatir Zantian tidak akan cukup. Dalam analisis terakhir, Rana saja tidak cukup. Lu Chen tidak punya pikiran lain. Ia terus membuat alkimia, menunggu energi spiritual pulih, dan terus menguras energi spiritual. Bagaimanapun, Reiki adalah sumber daya alam, jadi jika Anda tidak merokok tanpa alasan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Setelah lebih dari setengah bulan seperti ini, selama aura Danceng baru saja pulih, aura itu akan menjadi kosong, dan para pejuang di Danceng tidak dapat berlatih, dan mereka sengsara. Dan Lu Chen mendasarkan kebahagiaannya pada penderitaan orang lain, jadi dia secara alami menjalani kehidupan yang bergizi. Dia menerobos alam kecil lainnya, alam transformasi roh tingkat ke-8. Kekuatan dasarnya adalah 3,2 juta kati. Menyerang dengan satu jari, itu berarti kekuatan 2880 jin, dan jarak dengan He Xiong sedikit menyempit. Namun, semua batu roh kelas atas telah habis, dan semuanya disempurnakan menjadi pil roh 3 pola. Di dalam Chaos Orb, setidaknya ada 200.000 keping pil Sanwen Lingqi yang bertumpuk seperti gunung. Selama Lu Chen tidak menggunakannya untuk berkultivasi, dia dapat mendukungnya untuk menggunakan Zantian berkali-kali. Tentu saja hal itu hanya dapat dilakukan dengan syarat esensi spiritualnya mencukupi. Botol cairan sari roh itu selalu terbatas, minum 1 tetes, kurangi 1 tetes. Jika Wanner ada di sisinya, dia tidak akan mengalami masalah ini, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan sebotol cairan esensi roh spiritual. Seni sakral kayu Dewa Wanner sangat kuat, yang dapat mendukungnya untuk menebas langit secara terus-menerus. Pada hari itu, dia bertarung melawan binatang buas di gunung besar yang ganas. Bagaimana dia bisa menebas ratusan pisau? Pada hari ini, segera setelah Lu Chen menguras aura kota pil, Duan Xin datang. Sejak Lu Chen memberi kehormatan kepada Duan Xin, dia jarang melihat Duan Xin. Ketika saya melihat Duan Xin hari ini, saya menyadari bahwa pria ini telah kehilangan banyak berat badan, dia telah kehilangan penampilan sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia telah terlalu memanjakan diri. Diperas, Lu Chen tertawa dan berkata dengan bercanda, "Apa yang bisa kulakukan? Lagi pula aku adalah seorang seniman bela diri, dan wilayahku tidak lemah. Bagaimana aku bisa diperas oleh mereka? Aku hampir sama ketika aku memeras mereka." Duan Xin menenangkan diri dan tersenyum. "Apakah hobi spesialmu terpuaskan?" Lu Chen tersenyum. "Ya, aku sangat menyukai gadis iblis itu, dia penuh pesona, dan gadis buas itu juga cukup bagus, penuh keliaran." Menyebutkan hobi khusus, mata Duan Xin menjadi sedikit lebih cerah, dan seluruh tubuhnya menjadi energi. "Lain kali kamu menemukan hantu perempuan, itu akan sangat menakutkan." Lu Chen berkata sambil tertawa. "Aku punya ide ini, tapi hantu perempuan sulit ditemukan. Tidak ada yang bisa memunculkan hantu dari dunia bawah." Duan Xin berkata dengan menyesal. Lu Chen memandang orang ini dan benar-benar terdiam. "Tanyakan siapa yang paling sesat di dunia, dan siapa yang harus Anda percayai. Apa yang kamu mau dari aku?" Lu Chen dengan cepat mengganti topik pembicaraan,
tidak berani berbicara omong kosong dengan Duan Xin lagi. Begitu dia membicarakan hal itu, orang ini akan terus berbicara tanpa henti. Aku sangat takut padanya. Saya telah menerima kabar bahwa Pangeran Tertua Kekaisaran Ruofeng telah memimpin 3 pasukan ke selatan untuk mempersiapkan pertumpahan darah di negara Anda, dinasti Yongming. Dalam urusan bisnis, Duan Xin menjadi serius. Kapan itu terjadi? Lu Chen terkejut. Bukankah He Xiong membodohimu? Mungkinkah setelah He Xiong kembali, dia tidak bisa menipu pangeran pertama? Bagaimanapun, Kekaisaran Ruofeng berani mengirim pasukan ke dinasti Yongming, yang berarti dia, Raja Alkimia Agung peringkat 9, tidak dianggap serius. Artinya, Kekaisaran Ruofeng mengetahui omong kosongnya dan tahu bahwa tidak ada Dan Cheng di belakangnya. Jika tidak, bahkan jika Kekaisaran Ruofeng punya 100 nyali, mereka tidak akan berani menyerang dinasti Yongming. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, pasukan Kekaisaran Ruofeng telah berangkat, dan diperkirakan akan tiba di perbatasan dinasti Yongming dalam waktu singkat. Duan Xin melirik Lu Chen dan bertanya, apakah kamu akan kembali berperang? Menurut praktik para pejuang, mereka yang belum meninggalkan dunia sekuler harus berjuang demi negara. Ketika seorang seniman bela diri meninggalkan dunia sekuler dan bergabung dengan sekte tersebut, tidak ada konsep negara. Pada saat itu, para pejuang akan menganggap sekte sebagai hal yang paling penting, menganggap benua Yuanwu sebagai hal yang paling penting, dan melindungi ratusan juta orang sebagai tugas mereka. Kalau wawasannya diperluas, konsepnya jadi berbeda. Tentu saja saya akan ikut perang, saya tidak akan duduk diam dan melihat negara saya diserang. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Serahkan perintahku kepada penguasa Paviliun Sang, dan kamu dapat membawa kekuatan Paviliun Sang ke medan perang. Duan Xin menepuk bahu Lu Chen dan menyerahkan surat kepada Lu Chen. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu Lu Chen. Menurut peraturan Sangzong, Paviliun Sang tidak ikut serta dalam perang nasional antar masyarakat sekuler. Namun, Duan Xin berterima kasih kepada Lu Chen karena memberinya kehormatan itu, dan dia ingin membalas Lu Chen, jadi dia secara pribadi memerintahkan Sang Ge untuk mengikuti Lu Chen bertarung. Terima kasih. Lu Chen menatap Duan Xin dengan penuh rasa terima kasih, dan menerima surat beserta perintahnya. Kami adalah teman baik, jadi tidak perlu bersikap sopan. Duan Xin melambaikan tangannya dan berkata, ada satu hal lagi. Setelah beberapa saat, saya akan dipindahkan dari Pil City, dan Yun Lain akan diserahkan ke Master Hall lainnya. Kemana kamu pergi? Mall, di mana? Di luar dunia, ini adalah kota besar yang mandiri, ada komoditas yang lebih banyak dan lebih baik daripada Dan City. Ini adalah tempat di mana para tiran lokal berkumpul. Apakah kamu memiliki batu roh bermutu tinggi? Apa itu batu roh kelas atas? Ada batu roh kelas atas. Kamu harus pergi dan melihatnya jika ada kesempatan. Apa mata uangnya di sana? Itu masih koin kristal. Itu hebat. Setelah mengobrol dengan Duan Xin sebentar, Lu Chen pergi. Datang ke formasi teleportasi besar di Pil City, membayar biayanya, menyesuaikan koordinat teleportasi, dan berteleportasi langsung kembali ke dinasti Yongming 6 jam kemudian, Lu Chen muncul di puncak utama Xuantian Bizong. Setelah barisan penerima tamu menerima Lu Chen, barisan itu dihapuskan. Lu Chen segera mencari Zhu Feichen, tetapi menemukan bahwa Zhu Feichen tidak ada, jadi dia turun gunung dan langsung menuju Paviliun Dan. Sepanjang perjalanan, hanya ada sedikit pejalan kaki di seluruh pelataran, hanya tim tentara yang membangun benteng, dan suasananya penuh dengan kedinginan dan penindasan, seolah-olah akan terjadi perang. Paviliun Dan, hanya ada satu tetua yang duduk sebagai penanggung jawab, Bai Ningsuang dan tetua lainnya telah pergi, begitu pula penjaga yang menjaga paviliun. Tetua itu memberitahu Lu Chen bahwa pasukan Kekaisaran Ruofeng menguasai perbatasan, dan Raja Minghao memimpin ketiga pasukan ke perbatasan untuk bertahan melawan musuh. Bai Ningsuang, sebaliknya, mengambil semua kekuatan paviliun Dan bergabung dalam pertempuran dengan Raja Minghao. Bahkan Minghao secara pribadi memimpin pasukan untuk berperang, dapat dibayangkan betapa buruknya situasinya. Berubah, biasanya lalu lintas padat, tetapi sekarang hanya sedikit orang. Paviliun Sang mematuhi peraturan Sangzong dan tidak berpartisipasi dalam perang. Namun kedatangan Lu Chen memecah keheningan Paviliun Sang dinasti Yongming. Penguasa Paviliun Sang membaca surat Duan Xin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera menyerahkan kekuasaan Paviliun Sang kepada Lu Chen. Hanya ada beberapa ribu orang di pengawal karavan Sangge.
Tidaklah cukup baik bagi orang-orang seperti itu untuk pergi ke medan perang, tetapi penjaga karavan sangat kuat, dan mereka masih merupakan kekuatan. Lu Chen memimpin karavan, meninggalkan ibu kota kekaisaran, menuju utara, dan langsung menuju perbatasan. Perbatasan, ada gunung dan tebing terjal, dan tidak ada orang di gunung dan sungai yang malang. Di antara kedua gunung tersebut terdapat sebuah celah besar yang merupakan garis depan pertahanan melawan kerajaan Ruofeng. Di luar celah itu, ribuan mil hutan belantara, orang-orang mengaum dan kuda meringkik, tentara berkumpul, kegelapan menyelimuti, dan tidak ada akhir yang terlihat. Pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng memimpin 5 juta pasukan dan membentuk formasi penyerang dengan aura yang mengancam. Raja Minghao, penguasa dinasti Yongming, secara pribadi bertahan melawan musuh, memimpin 2 juta pasukan elit, dan berbaris keluar untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Kedua pasukan saling berhadapan, pedang hampir pecah, dan pembantaian mengerikan memenuhi ribuan mil hutan belantara. Pemanah siap, pikemen siap, kavaleri sudah siap, pasukan sayap kiri maju 100 kaki. Pasukan sayap kanan memasang perisai mereka. Serangkaian perintah militer yang agung terdengar seperti guntur yang menggelegar, bergema di hutan belantara terbuka, memekakkan telinga. Perang akan segera dimulai. Saat berikutnya, sebuah suara keluar, yang sedikit meredakan suasana tegang. Silakan keluar, Raja Minghao, Pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng, kami ingin berbicara dengan Anda. Setelah suara itu turun, He Xiong memimpin 4 jenderal, memeluk pangeran tertua berjubah piton hitam, dan menunggang kuda. Di sisi lain, Ming Hao juga melaju di depan orang banyak, ditemani oleh Putri Ming Yue, dan di belakangnya ada 4 jenderal termasuk Xin Yue. Orang-orang dan kuda di kedua sisi berjalan perlahan, dan ketika mereka sampai pada konfrontasi antara kedua pasukan, mereka berdiri dan mengawasi. Pangeran tertua memimpin pasukan untuk menyerbu perbatasan kita, berniat menghancurkan dinasti Yongming kita, apalagi yang ingin kamu katakan. Ming Hao memandang pangeran tertua yang baru berusia 20 tahun, dan berkata dengan dingin. Kami memiliki kesempatan untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan itu tergantung pada apakah Anda memahaminya. Pangeran tertua tertawa, ceritakan padaku kisahnya, kata Ming Hao. Selama kamu mengirim 1 orang, aku akan segera menarik pasukanku dan tidak pernah melanggar dinasti Yongming. Kata pangeran tertua, kepada siapa? Ming Hao tahu bahwa pangeran tertua mempunyai permintaan seperti itu, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu. Pangeran tertua memandang Putri Ming Yue di samping Ming Hao, kekaguman di matanya berubah menjadi kegilaan, dan dia berkata dengan suara gemetar, Putri Ming Yue, sejak aku bertemu denganmu tahun lalu, aku telah sangat jatuh cinta padamu, dan aku rindu kamu siang dan malam, dan aku tidak bisa menahan diri. Panggil, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menarik perhatianku. Tidak peduli betapa manisnya lidah pangeran tertua, Putri Ming Yue tetap acuh tak acuh, dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik, dia bahkan tidak melihat ke arah pangeran tertua. Selama Putri Ming Yue menikah denganku, aku tidak hanya akan mundur, tapi aku juga bisa menjatuhkan dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar, dan memberimu dinasti Yongming seluruh tanah di kedua negara ini. Pangeran tertua menawarkan persyaratan yang murah hati. Asli atau palsu? Ming Hao bertanya dengan dingin. Saya adalah kaisar masa depan Kekaisaran Ruofeng, dan sekarang saya telah mengambil alih kekuasaan. Kata-kata saya setara dengan dekret kekaisaran. Kata pangeran tertua dengan bangga. Pangeran Penatua, tidak, harganya terlalu tinggi. Kami bertekad untuk memenangkan kedua negara itu. He Xiong di sebelahnya sedang terburu-buru, dan dengan cepat membujuknya. Diam, acara seumur hidup pangeran ini, kapan giliranmu untuk berbicara terlalu banyak? Bagaimana 2 negara kecil bisa dibandingkan dengan Putri Ming Yue? Pangeran tertua mengerutkan kening dan memarahi, He Xiong segera tutup mulut, tidak berani menembak lagi. Maaf, pangeran tertua terlambat, adikku punya seseorang. Ming Hao masih merespons dengan dingin, tidak bergeming. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar, kedua negara tersebut merupakan negara tetangga dinasti Yongming, dan Raja Mingze telah bermain-main dengan kedua negara ini sejak ia masih hidup. Jika kedua negara ini dianeksasi, dinasti Yongming akan menjadi negara berukuran sedang, dan kekuatannya akan segera menjadi lebih kuat. Bukan tidak mungkin untuk menantang Kekaisaran Ruofeng di masa depan. Tapi, kakaknya tidak menyukai pangeran tertua. Bagaimana dia bisa mengkhianati saudara perempuannya yang berbagi suka dan duka dengannya? Setelah dia naik tahta,
dia melenyapkan para pembangkang dan melakukan banyak hal kejam, tetapi tetap ada keuntungannya, dan saudara perempuannya adalah keuntungannya. Selama adiknya tidak mau melakukannya, dia bisa melakukannya habis-habisan, dan itu tidak akan sempurna. Terlebih lagi, adiknya sepertinya menyukai Lu Chen. Dalam pertarungan yang menentukan ini, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang, tapi dia harus bertarung. Karena dia tahu orang lain bisa menyerah, tapi dia tidak bisa. Dia adalah penguasa negara, dan dia akan mati lebih cepat jika menyerah. Berjuanglah, mungkin masih ada secercah harapan, jika tidak bertarung maka kamu akan mati. Adapun apa yang dikatakan pangeran tertua, tidak peduli itu benar atau tidak, dengarkan saja, dia tidak akan menganggapnya serius, dan dia tidak akan menjual saudara perempuannya. Mereka datang ke sini dengan pasukan besar, tujuannya untuk menghancurkan negara, bagaimana mereka bisa menarik pasukan untuk seorang wanita. Pangeran tertua tidak bodoh, dan dia juga tidak bodoh. Aku tahu, ini Lu Chen, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabiknya. Ketika Lu Chen disebutkan, mata pangeran pertama berkobar-kobar. Adikku, Ming Yue, sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Pangeran tertua harus menyerah pada gagasan ini. Kata Ming Hao, saya tidak akan menyerah karena saya tidak keberatan. Kata pangeran tertua, jika kamu tidak keberatan, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu harus tetap mengandalkan kehidupan selanjutnya. Melihat pangeran tertua begitu ceroboh, Ming Hao mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Kekaisaran Ruofeng yang kuat, kaisar masa depan ternyata adalah orang yang tidak sebaik binatang, dan kekaisaran Ruofeng akan tamat cepat atau lambat. Tidak, aku hanya peduli dengan kehidupan ini. Tidak peduli berapa harga yang aku bayar dalam hidup ini, aku masih menginginkan Putri Ming Yue. Pangeran tertua memiliki tatapan tegas, sikap tegas, dan sangat mendominasi. Kamu tidak akan mendapatkannya. Ming Hao juga memiliki sikap tegas dan tidak mau menyerah sama sekali. Kalau begitu aku akan menghancurkan dinasti Yongning dan mengambil paksa Putri Ming Yue. Wajah pangeran tertua menjadi gelap, memperlihatkan warna aslinya yang galak. Raja ini akan memimpin seluruh negeri untuk melawanmu sampai akhir. Ming Hao berkata dengan tegas. Saya membawa 5 juta tentara yang kuat, dan ada banyak tentara kuat yang tak terhitung jumlahnya. Anda hanya memiliki 2 juta tentara, dan hanya sedikit yang kuat. Perlawanan apa yang Anda miliki? Pangeran tertua berkata dengan nada menghina. Potongan batu giok. Ming Hao menjawab dengan tegas. Selain Yusui, Ming Hao tidak punya pilihan lain. Kekaisaran Ruofeng memiliki pasukan 20 juta, dan apa yang dibawa pangeran pertama hanya seperempat, dan ada begitu banyak orang kuat yang tidak dapat dilawan oleh negara yang bergantung. Dan 2 juta tentara di tangan Ming Hao hampir mengosongkan kekuatan militer seluruh negara, dan tidak banyak orang kuat di sekitarnya. Pada akhirnya, ini akan menjadi pertempuran untuk menghancurkan negara. Oke, karena kamu tidak ingin selamat, pergilah ke Jiuquan. Melihat Ming Hao menolak masuk, pangeran tertua tidak bisa menahan amarahnya, dan bersiap untuk mengekang kudanya dan kembali, memerintahkan tentara untuk menyerang. Ming Hao dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tekad di wajah mereka, siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh, yang membesarkan hati. Percuma kamu membawa 50 juta tentara. Jika yang kuat lemah, mereka akan dikalahkan. Sekelompok orang datang bergegas dari jauh, dan pemimpinnya adalah Lu Chen dengan jubah hitam besar. Lu Chen ada di sini. Putri Ming Yue, yang selama ini diam, berteriak kaget. Lu Chen telah hilang selama beberapa hari. Dia mengira Lu Chen telah meninggalkan dunia sekuler dan tidak akan pernah kembali. Diam-diam dia sedih dan belum pulih. Tanpa diduga, di saat kritis hidup dan mati, Lu Chen masih muncul dan membawa penjaga karavan dari Paviliun Sang. Kemunculan Lu Chen membuat Putri Ming Yue gembira, dan pada saat yang sama meyakinkan. Tidak hanya Putri Ming Yue, Ming Hao dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan juga merasa tenang. Wilayah Lu Chen tidak tinggi, tetapi kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, seolah-olah tidak ada apapun di bawah matahari yang tidak dapat ditangani oleh Lu Chen. Pangeran tertua, dia adalah Lu Chen, topi hijau yang dia berikan padamu. He Xiong menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, Lu Chen baru saja tiba dengan menunggang kuda. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia tertegun, aku mengkhianatimu. Kapan, di mana, dan siapa istrimu? Kamu, pangeran tertua membiru karena marah,
dan sangat ingin menamparkan He Xiong sampai mati. Dan 5 juta tentara di belakang pangeran tertua semuanya menunjukkan ekspresi aneh, ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Di pihak dinasti Yongming, dari jenderal hingga prajurit, semua orang membungkuk sambil tersenyum. Bahkan Putri Mingyue tidak bisa menahan tawa, menutup mulutnya dan tertawa. Hanya Ming Hao yang memperhatikan identitasnya dan tidak tertawa, tapi dia akan mati. Lu Chen, kamu bajingan, apakah kamu masih mengingatku? Suara marah terdengar, menarik perhatian semua orang dan mengurangi rasa malu pangeran tertua. Di sisi lain pasukan Kekaisaran Ruofeng, seseorang berbaris dan langsung menuju formasi. Orang itu mengenakan jubah Raja Pil, dengan 5 pola Raja Pil menyala, dia jelas adalah Raja Pil peringkat 5. Ketika semua prajurit Kekaisaran Ruofeng melihat ada Raja Alkimia peringkat 5 di kam mereka, mereka tidak bisa menahan semangat dan sangat bangga. Bodoh Han Yi. Lu Chen sekilas mengenali orang itu, dan mengucapkan kata-kata tajam itu tanpa pemrosesan otak. Bai adikmu, kamu berkulit putih, kamu gila. Han Yi meraung entah dari mana. Ngomong-ngomong, kamu kehabisan, apa kamu mau melunasi utangnya? Lu Chen tersenyum. Hutang apa yang harus dibayar? Han Yi terkejut, berlutut 3 kali dan membungkuk 9 kali. Kata Lu Chen. Mendengar ini, Han Yi baru saja bangun. Ketika dia berada di Pil City, dia berhutang 9 cincin pada Lu Chen, dan dia masih belum membayarnya kembali. Tentu saja, jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Lu Chen melihat sekeliling, dan tersenyum lagi, ada 8 juta tentara di sini untuk bersaksi, dan saya berjanji akan menyebarkannya ke Pil City. Lu Chen, jangan gunakan danceng untuk menggertak orang. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu sama sekali bukan dari danceng? Han Yi sangat marah, nadanya tajam pada awalnya, dan kemudian dia menjadi lebih pengecut di kalimat berikutnya. Aku tidak mengatakan tidak untuk membayar kembali, kamu sangat tidak sabar. Lu Chen memang bukan dari Pil City, tapi masalah penolakan tidak ada hubungannya dengan itu. Jika menyebar ke Pil City, dia akan dipermalukan. Jika hal itu menyebabkan ketidakpuasan di antara orang-orang tingkat tinggi di Pil City, kualifikasinya sebagai Pil King dapat dicabut. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak berhutang apapun pada Lu Chen. Dia berhutang banyak pada Lu Chen, dan di kota Dan, kurang lebih orang mengetahuinya. Oleh karena itu, cara yang diambilnya adalah dengan menunggak tetapi tidak menunggak. Bukannya saya tidak membayar kembali, saya hanya membayarnya nanti, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kamu berhutang begitu lama, bunganya saja harus digandakan. Lu Chen tersenyum, trik penundaan tanpa hutang, tidak mudah digunakan padanya, dia punya lebih banyak cara untuk mengatasinya. Tidak, jika menyangkut ketertarikan, wajah Han Yi menjadi gelap. Bukannya aku berhutang uang, apa bunganya? Han Yi bergumam dengan ketidakpuasan. Ayo kita mulai berbisnis, segera lunasi utangnya, atau aku akan menuntutmu di Istana Alkimia di lain waktu. Lu Chen tertawa, dan mengancam lagi pada saat yang tepat. Kamu mengenakan jubah alkimia, selama pangkatmu lebih tinggi dariku dan kamu memiliki lebih banyak pola alkimia daripada aku akan segera melunasi utangnya. Han Yi memandang Lu Chen dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, wah, kudengar kamu adalah Raja Alkimia peringkat 9. Aku tidak begitu percaya, berdasarkan penampilanmu dalam ujian alkimia, kamu hanya bisa menyalakan paling banyak 5 pola alkimia, sama saja denganku. Apa hakmu hingga membuatku menjilat kepalaku? Setelah jeda, Han Yi berkata dengan dingin, jika kamu hanya bisa menyalakan 4 pola alkimia, yang lebih rendah dari milikku, maka maafkan aku. Menurut etiket alkimia, kamu harus memukul kepalamu ke arahku, oke? Hadiah besar untuk menunjukkan rasa hormat kepada alkemis tingkat tinggi. Maksudmu, selama status alkimiaku lebih tinggi darimu, kamu akan berlutut 3 kali dan beribadah 9 kali di tempat. Lu Chen tersenyum. Bagus, kata Han Yi. Kalau begitu buka mata anjingmu lebar-lebar, berlutut dan jilat kepalamu. Lu Chen berteriak keras, meraih jubah hitam besar di tubuhnya dengan satu tangan, dan menariknya tiba-tiba. Jubah hitam itu terkoyak, memperlihatkan jubah alkimia merah di dalamnya. 9 pola alkimia emas bersinar terang, dan ada otoritas alkimia yang naik dari langit, menyapu segala arah. Raja Alkimia hebat peringkat 9. 5 juta tentara Kekaisaran Ruofeng semuanya tercengang, tertekan, dan sangat tertekan.
Pihak lain sebenarnya memiliki Raja Alkimia peringkat 9, yang status alkimianya jauh lebih tinggi daripada Raja Alkimia peringkat kelima miliknya. Ini adalah pukulan yang tidak terlihat, dan langsung membuat mereka merasa bahwa pihak lain lebih unggul, dan mereka adalah kurcaci. 9 pola Raja Pil. Wajah Han Yi gelap, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ternyata berita mereka benar, kamu benar-benar menyalakan 9 pola Raja Pil. Bagaimana kamu bisa menerangi 9 garis? Kamu seharusnya tidak menyala 9 baris. Menurut etiket alkimia, kamu harus menundukkan kepalamu kepadaku dan memberi hormat padaku untuk menunjukkan rasa hormat kepada alkemis tingkat tinggi. Lu Chen tersenyum, dan membalas kata-kata besar yang diucapkan Han Yi sebelumnya. Ya, ini adalah etiket dan Dao, dan saya tidak boleh melanggar etiket dan Dao. Han Yi bergumam, turun perlahan, dan berlutut di depan Lu Chen dengan mata kosong. Lalu, ini adalah pembayaran hutang dan hadiah yang besar. Sebuah gigitan di kepala, 2 kepala, 3 kepala. Baru setelah dia selesai makan 9 kepala, Han Yi bangun dalam keadaan linglung, wajahnya pucat, langkah kakinya melayang, dan dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Sayang sekali, pangeran tertua memejamkan mata, tidak ingin melihatnya. Pil King Lu, bolehkah aku pergi? Han Yi sedih, seperti ayam jago yang kalah, memohon pada Lu Chen. Status alkimia sangat ketat. 1 tingkat lebih tinggi akan menghancurkan orang sampai mati. Terlebih lagi, Lu Chen 4 peringkat lebih tinggi dari Han Yi, yaitu ritme yang mampu menghancurkan Han Yi menjadi daging cincang. Sekarang posisi Lu Chen terbuka penuh, akan terlalu mudah untuk mempermalukan Han Yi. Dan Han Yi takut Lu Chen tidak akan melepaskannya. Dia telah mengalami metode Lu Chen di Pil City, dan jika Lu Chen ingin menghukumnya, dia pasti tidak akan bisa berjalan-jalan begitu saja. Keluar. Namun, pikiran Lu Chen tidak tertuju pada Han Yi, dan dengan lambaian tangannya, dia mengusir tongkat pengaduk kotoran itu. Merasa lega, Han Yi segera menaiki kudanya dan pergi dengan rasa malu. Ayo pergi, siap bertarung. Setelah Ming Hao selesai berbicara, dia mengekang kudanya dan ingin kembali. Bunuh Lu Chen, dan bawakan Putri Ming Yue kepadaku. Tanpa diduga, pangeran tertua memunggungi dia, dan segera memerintahkan He Xiong dan 4 jenderal di belakangnya untuk melompat dan melintasi langit. Yang mulia mundur, Xin Yue berteriak, dan memimpin 3 jenderal lainnya menemui mereka, mencegat 4 jenderal lainnya. Lu Chen, tolong antar adikku. Putri Ming Yue juga berkata, dia menamparkan pelana, naik ke udara, dan menamparkan He Xiong dengan telapak tangannya. He Xiong tidak berani menyakiti Putri Ming Yue, jadi dia terpaksa menyingkir dan mundur ke tanah. Mengaum, ruang pusaran muncul, dan macan tutul liar bersisik hitam bergegas keluar dan bergegas menuju He Xiong. Ingin pergi, melihat Lu Chen melindungi Ming Hao dan bergegas kembali, pangeran tertua sedikit mengernyit, membuka tangan besarnya, menggenggam dengan 5 jari, dan genggaman tajam terbang seperti kilat, meraih Ming Hao dengan ganas. Merusak, begitu Lu Chen menunjukkannya, dia memukul pegangannya, dan terdengar suara keras, dan debu beterbangan. Jari-jari dan genggaman saling roboh. Kekuatan pangeran tertua sangat mencengangkan, dan tingkat kultivasinya masih lebih tinggi daripada He Xiong, yang membuat Lu Chen merasa serius. Genggaman pangeran pertama dimaksudkan untuk menangkap Ming Hao hidup-hidup, dan dia tidak menggunakan banyak tenaga, jika tidak, jari Lu Chen tidak akan mematahkan cengkeramannya sama sekali. Meski ranah Ming Hao tidak rendah, namun kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus. Jika pangeran tertua terus menyerang, Ming Hao dalam bahaya. Jalan, Lu Chen tidak terlalu peduli, dia meraih Ming Hao, meninggalkan kudanya di udara, dan memulai perjalanan cahaya kekaisaran. 1 langkah ke depan, seperti kilatan cahaya, keduanya berada 1 mil jauhnya. Setelah mengambil beberapa langkah, di luar jangkauan pengejaran pangeran tertua, Lu Chen mengirim Ming Hao kembali ke tentara. Ming Hao tidak menyangka bahwa pangeran tertua akan begitu berbahaya. Dia melanggar aturan perang, langsung memalingkan wajahnya ketika negosiasi gagal, dan hampir tertangkap, sangat marah hingga dia hampir ingin memerintahkan tentara untuk menyerang langsung. Namun, kekuatan tempur kelas atas sedang bersaing, dan pasukan kedua belah pihak sebaiknya tetap pada posisi. Mereka dan tidak bertempur, jika tidak mereka akan dikejutkan sampai mati setelah pertempuran yang kuat. Ketika Ming Hao sedikit tenang, dia tidak akan berani melakukan kesalahan fatal,
yang akan menempatkan seluruh pasukan dalam situasi berbahaya. Lu Chen, wajah pangeran tertua berubah menjadi hijau lagi. Dia awalnya ingin menangkap Ming Hao, menggunakan Ming Hao untuk memeras Putri Ming Yue, memeras tentara dinasti Yongming, dan bahkan mengakhiri perang ini lebih awal. Tanpa diduga, bebek yang sudah dimasak itu terbang menjauh, dan dia hampir kesal. Dan orang yang mengambil bebek itu adalah Lu Chen yang paling dia benci. Dia tidak dapat memahaminya, bagaimana kecepatan Lu Chen bisa begitu cepat, dia menculik orang dalam sekejap mata. Gerak kaki macam apa ini? Kamu menyebut kakekmu apa? Apakah kamu sangat mengenalnya? Lu Chen mencibir, mengambil beberapa langkah, dan kembali ke tempat semula, dengan pisau besar di tangannya. Mulutmu sangat kuat. Aku ingin tahu apakah kekuatan tempurmu sekuat mulutmu. Pangeran tertua menahan amarahnya, matanya menyipit, dan dia memandang Lu Chen seperti orang mati. Menurutnya, Lu Chen sudah hancur. Raja alkimia hebat peringkat 9 tanpa latar belakang alkimia, mengapa dia harus takut padanya? Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya, kata Lu Chen. Kamu hanya berada di alam transformasi roh tingkat 8, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan pangeran ini. Pangeran tertua tampak menghina dan menunjuk ke sana. He Xiong, yang sedang dilawan oleh Putri Ming Yue dan macan tutul liar bersisik hitam, berkata, kamu bisa mengalahkan Jenderalku Zheng Nan, jadi temui aku lagi. Bukan karena pangeran pertama tidak ingin melawan Lu Chen, dia benar-benar ingin segera mencabik-cabik Lu Chen, tetapi karena mengira Lu Chen adalah manusia fana, dia tidak terlalu memperhatikan Lu Chen, tetapi pada Putri Ming Yue. Putri Ming Yue, di alam Yuan dan tingkat pertama, juga seorang master binatang buas. Dengan bantuan hewan peliharaan, dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat melompati katak untuk membunuh orang. Sangat disayangkan macan tutul buas bersisik hitam di awal tingkat keempat memiliki tingkat evolusi yang rendah, yang setara dengan alam Yuan dan tingkat pertama. Bahkan jika Putri Ming Yue bergabung, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi He Xiong, yang berada di puncak alam Yuan dan tingkat kedua. Tapi He Xiong khawatir Putri Ming Yue adalah orang yang diinginkan pangeran tertua, jadi dia terikat dan tidak berani mencoba yang terbaik. Pangeran tertua takut He Xiong tidak akan bisa mengendalikannya untuk sementara waktu, jadi dia memukuli Putri Ming Yue sampai mati, jadi dia meminta Lu Chen untuk melawan He Xiong, membebaskan Putri Ming Yue, dan membiarkan He Xiong membunuh Lu Chen, yang mana adalah pilihan terbaik. Oke, aku akan membunuh anjingnya dulu, lalu serigalanya. Lu Chen tampak acuh tak acuh, dan mengatakan sesuatu kepada pangeran tertua, lalu berbalik dan berjalan menuju He Xiong. Kamu, menurutmu siapa anjing dan siapa serigala? Pangeran tertua tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan bertanya dengan cepat. He Xiong adalah anjingmu, jadi secara alami kamu adalah serigala. Lu Chen berkata sambil berjalan. Apakah kamu menggambarkan pangeran itu ganas seperti serigala? Pangeran bertanya, tidak, aku baru saja menggambarkanmu sebagai binatang seperti serigala. Lu Chen tertawa keras, dan lari dengan langkah besar setelah dia selesai. Pangeran tertua begitu tercekik hingga tidak dapat berbicara lagi, ia begitu marah hingga salah satu keluar dari tubuhnya, dan yang lainnya naik ke surga, giginya hampir remuk karena kebencian. Tapi dia tetap tidak mau bergerak. Bagaimanapun, Lu Chen punya sesuatu dengan Putri Ming Yue. Dia tidak ingin membunuh Lu Chen. Putri Ming Yue membencinya selama sisa hidupnya. Dia hanya ingin He Xiong membunuh Lu Chen dan membiarkan He Xiong disalahkan, sehingga dia memiliki ruang untuk bermanuver di depan Putri Ming Yue. Masalah besarnya, biarkan Putri Ming Yue membunuh He Xiong untuk melampiaskan kebenciannya. He Xiong, Lu Chen tidak memenuhi syarat untuk melawanku, kamu bermain dengannya. Pangeran pertama menelan nafas yang menyesakkan, lalu berkata dengan keras, takut Putri Ming Yue tidak dapat mendengar. Mematuhi, He Xiong merasa lega, dia sebenarnya tidak ingin melawan Putri Ming Yue, dia diikat, karena takut menyakiti Putri Ming Yue, pertarungannya akan sangat menyedihkan. Akan berbeda jika lawannya adalah Lu Chen. Dia bisa melepaskan tangan dan kakinya dan memukuli Lu Chen sampai mati. Lu Chen, He Xiong sangat kuat, mari kita hadapi dia bersama. Melihat Lu Chen datang, Ming Yue melepaskan He Xiong, dan memimpin macan tutul liar bersisik hitam ke arah Lu Chen. Tidak, aku ingin membunuhnya untuk berdiri dan menghancurkan moral kekaisaran Ruofeng. Kata Lu Chen. Itu, Ming Yue menoleh untuk melihat pangeran tertua, dan berkata dengan suara rendah,
mengapa aku tidak menyerang pangeran tertua mereka, dan tangkap pencurinya dulu. Jangan lakukan itu, tingkat kultivasi orang itu lebih tinggi daripada He Xiong, dan kamu kebetulan ditangkap hidup-hidup olehnya di masa lalu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu menunjuk ke medan perang di sisi Xinyu, dan berkata, Xinyu dan yang lainnya tidak tahan lagi, turunlah ke mereka dan suruh mereka kembali untuk melindungi Ming Hao, tidak ada yang kuat orang-orang di sekitar Ming Hao. Ming Yue merespons dan membawa binatang itu pergi. Begitu Ming Yue pergi, He Xiong muncul. Orang ini terpengaruh oleh Lu Chen di panggung penobatan, dan dia sangat membenci Lu Chen.